Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk Bu Vita selaku dosen studi kelayakan bisnis saya. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan tetap stay safe dalam kondisi pandemi sekarang ini. Perkenalkan, saya Alvina Rufianti dari kampus Trisakti School of Management dengan NIM 2019-60225. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis saya, yaitu bisnis sate taichan. Nah, yang pertama ini ada bab 1, pendahuluan. Nah, jadi unit usaha ini saya beri nama itu Satareri karena bergerak dalam bidang usaha kuliner yang memproduksi sate taichan rendah kalori yang selain lezat juga menyehatkan, dengan harapan mampu menjadi sate yang digemari seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas di kota Jakarta saja. Nah, nama usaha ini kenapa saya namakan Sate Tareri? Itu karena memiliki singkatan, yaitu Sate Taichan rendah kalori. Nah, usaha saya ini bergerak di bidang kuliner, terus tempat usahanya itu ada di Jalan Kampung Gaga Utama RT 01 RW 03 Semanan Kalideres Jakarta Barat. Nah, kenapa sih saya memilih tempat ini? Karena tempat ini sebenarnya rumah keluarga saya yang sebelumnya memang sudah mendirikan warung sate, tetapi memang warung satenya itu lebih fokus ke sate kambing seperti itu, kayak sate kambing sama sop kambing. Nah, karena saya tertarik sama sate taichan ini gitu, jadi saya akan menambahkan menu baru gitu dalam warung sate keluarga saya ini. Nah, kenapa sih harus sate taichan ini gitu? Nah, jadi itu kan emang makanan itu merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari kan. Maka dari itu bisnis makan itu ya dapat dikatakan ya nggak akan pernah mati gitu, karena kan akan selalu dicari oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, terus kan pada era sekarang juga kan banyak banget nih pengusaha aneka ragam makanan yang lezat, terus menarik, terus unik gitu kan di kalangan masyarakat yang semakin bertambah seiring dengan adanya peluang gitu di lingkungan sekitar mereka. Kayak gitu. Nah, terus selain itu juga kenapa sih harus sate taichan rendah kalori gitu? Kan karena memiliki berat badan yang sehat itu atau yang ideal itu kan merupakan dambaan buat semua orang gitu, kayak berat badan yang sehat gitu, kayak nggak terlalu kurus, nggak terlalu kegemukan gitu, kayak ideal gitu kan. Itu kan bakalan yang membuat kualitas hidup seseorang itu menjadi lebih baik gitu, dan itu kan untuk mengurangi resiko terkenanya penyakit gitu, kayak misalnya penyakit jantung, stroke, diabetes, batu empedu, kanker, dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, ya memang bentuk badan ideal itu setiap orang beda-beda ya, maksudnya menyesuaikan pada tinggi badan dan jumlah massa otot yang dimiliki seseorang. Nah, karena hal itu nih kenapa sih saya bikin sate taichan yang rendah kalori, karena produk kami ini menyajikan ya makanan yang enak tapi yang rendah kalori gitu, jadi buat orang-orang yang diet tuh bakalan jadi incaran mereka gitu, makan enak tapi nggak mikirin wah nanti naik berapa nih berat badan kayak gitu, enggak kan. Nah, jadi makanan ini tuh bakalan kita produksi itu tidak menggunakan minyak dalam proses pembuatannya kayak gitu. Nah, terus gambaran umum usahanya. Nah, jadi produk yang akan kami jual ini itu kan emang menyajikan makanan yang rendah kalori tapi punya ciri khas rasa yang kuat. Jadi kayak tidak mengurangi sate taichan lainnya kayak gitu. Nah, jadi sate taichan ini emang membantu banget orang yang lagi sedang menjalankan program diet sehat gitu. Nah, untuk diet ini, makanan ini tuh kaya protein karena dibuat dari bagian dada ayam yang tidak mengandung bagian berlemak. Nah, kami juga enggak menggunakan bagian kulit ayam untuk dibakar. Nah, selain itu, ya kedua paduan
Yang kedua tadi itu bakalan memberikan tampilan akhir yang lebih menarik karena warnanya yang relatif bersih gitu kan. Nah, selain itu tuh kan kami juga menyajikan ada sambalnya seperti itu. Nah, jadi rasa sambal pedas ini untuk orang yang sedang diet ini punya manfaatnya nih. Nah, selain membangkitkan selera makan, ternyata makanan pedas itu mengandung yang namanya capsaicin, yaitu yang dapat membantu membakar lemak serta mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan usaha. Nah, jadi tujuan usaha di sini saya membagi dua nih. Tujuan umumnya itu yang pertama ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan umum. Yang pertama ada mendapatkan keuntungan. Nah, selain itu untuk memperoleh pengalaman yang berharga dalam berwirausaha. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Nah, karena dalam hal ini saya sedang mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis, jadi tujuan di sini tuh untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan atau studi kelayakan bisnis. Nah, yang kedua itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mempelajari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, yang pertama itu ada strength. Nah, strength ini itu adalah kekuatan, di mana karakteristik suatu usaha yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, pada bisnis saya ini itu strength yang pertama itu Taichan yang memiliki citra rasa yang khas, unik, original, dan bergizi tinggi. Nah, itu kekuatan yang pertama. Selanjutnya itu kita tidak menggunakan minyak sehingga menyajikan sate Taichan dengan rendah kalori, tetapi tetap memiliki rasa yang enak dan menyehatkan. Seperti itu. Terus yang ketiga itu kita memiliki tempat yang nyaman, terus berdesain konsep budaya Betawi, itu sangat Instagramable banget dah pokoknya. Jadi sehingga tuh cocok untuk semua kalangan gitu. Nah, terus ada weakness. Nah, weakness ini tuh kelemahan. Nah, jadi tuh di sini karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada suatu usaha dibandingkan usaha yang lainnya. Nah, di sini itu weakness produk saya ini itu tempatnya yang kecil, jadi nggak menampung banyak banget pelanggan gitu kan emang ini termasuk bisnis yang kecil gitu kan, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada opportunities. Nah, ini tuh peluang. Jadi peluang yang dimanfaatkan bagi suatu usaha untuk dapat dikembangkan di kemudian hari. Nah, peluang bisnis saya ini yang pertama itu ada berpeluang sangat besar untuk dapat memperbesar atau melakukan ekspansi usahanya di daerah lain. Nah, yang kedua itu menjadi sangat menarik untuk orang yang sedang diet atau menjaga pola makan untuk tetap makan enak, tanpa memikirkan berat badan. Dan yang ketiga itu ada, nah anak muda kan memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, terus suka mencoba-coba tempat makanan gitu kan, kulineran gitu, dan mereview kuliner unik. Jadi di sini tuh bakalan memperkenalkan usaha saya ini gitu. Dengan mereka akan membagikannya di sosial media mereka seperti itu. Nah, terus ada threat ancaman. Ya, ancaman ini tuh yang bakal dihadapi oleh suatu usaha dan dapat menghambat perkembangan usahanya. Jadi, untuk saat ini ancamannya ini adanya pesaing baru dengan produk yang sama dengan lokasi yang berdekatan. Dan yang ketiga itu ada aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek SDM dan struktur organisasi. Nah, manajemen ini kan merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, usaha Satareri ini sendiri ini memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap makanan sehat dan inovatif sehingga mampu bersaing secara unggul di bidang kuliner. Dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita tuh pasti memerlukan yang namanya aspek sumber daya kan, karena yang bakalan menjalankan usaha atau usaha bisnis kita ini gitu. Nah, dalam perencanaan sumber daya ini mereka tuh melakukan desain pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan produktivitas. Nah, di sini tuh ada gambar struktur organisasi gitu yang bakalan saya buat gitu. Yang pertama ada pemilik usaha itu ada saya sendiri, terus nanti saya bakalan butuh yang namanya pelayan dan pembakar sate. Itu harus dibedain pelayan dan pembakar sate. Nah, jadi bagian ini tuh menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik usaha dan karyawan itu bersifat langsung, kayak gitu. Jadi
pemilik usaha itu dapat memberikan perintah langsung kepada pelayan dan pembakar sate. Nah, pemilik usaha ini bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di perusahaan, dan setiap karyawan memiliki tanggung jawab atas segala pekerjaan mereka masing-masing. Nah, terus yang kedua itu ada aspek hukum dan AMDAL. Nah, dalam usaha sate rendah kalori ini tergolong usaha kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, selain itu ada aspek AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Jadi ini tuh merupakan kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Nah, dalam bisnis saya ini, aspek yang harus diperhatikan itu karena dampak pembakaran sate yang berada di dekat jalan raya, sehingga menyebabkan udara di sekitar lokasi menjadi berdebu, terus menimbulkan bau sate yang menyengat. Nah, itu yang memang kami perhatikan banget gitu. Nah, dari aspek kami ini tuh punya dampak positif maupun negatif. Nah, positifnya ini itu ya masyarakat tidak perlu susah untuk membeli sate karena lokasi yang strategis ini di pinggir jalan itu memudahkan masyarakat untuk membeli sate yang rendah kalori ini. Terus yang negatifnya tadi, itu yaitu asap yang mengganggu orang lain dalam pembakarannya di pinggir jalan. Seperti itu. Nah, terus ada selanjutnya aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini tuh aspek yang terpenting dalam studi kelayakan bisnis, karena kan emang merencanakan keuangan gitu, gimana perencanaan seluruh dana ini dikelola dengan baik untuk modal investasi maupun modal kerja. Nah, jadi kita tuh memikirkan gitu, berapa penjualan, berapa biaya produksi, berapa biaya administrasi, berapa tingkat keuntungan yang bakalan kita dapat gitu, bahkan kemungkinan kerugiannya gitu. Nah, di sini tuh ada rincian biayanya. Nah, yang pertama itu ada biaya investasi tetap. Yang pertama tuh ada peralatan masak itu 3 buah, itu udah termasuk. Di sini tuh kita bakalan bakar pakai teflon. Nah, karena kan emang kita nggak menggunakan minyak seperti itu. Nah, dengan harga sekitar 500, terus peralatan makannya kita sediain 12 karena emang baru awal buka gitu kan. Dengan harga 200.000, terus gaji karyawan yang tadi 2 orang itu pelayan sama pembakar sate itu dengan 2 juta per bulan jadi 4 juta, terus uang kebersihan 1 bulan saya anggarkan 100.000, terus uang listrik 1 bulan saya anggarkan 500, dan mungkin biaya lain yang saya tidak prediksi sebelumnya itu saya masukin 200.000, jadi biaya investasi tetap itu ada 6.500.000. Nah, terus biaya variabelnya itu dari ayam 1 kilogram itu harga 50, terus cabai 110.000, bawang putih 195.000, garam 1 bungkus 3.000, jeruk nipis atau lemon 5 buah 2.000, terus sate 1 paket 10.000, jadi totalnya 80.000. Nah, total variable cost yang tadi itu 80.000 ini tuh bakalan jadi 5 porsi sate. Nah, 5 porsi sate ini dengan satu porsinya itu 10 sate. Nah, jadi total variable cost-nya per porsi itu 16.000 seperti itu. Nah, saya biaya per unit yang tadi kan 16.000 kan satu porsi gitu. Nah, bakalan saya jual di sini itu dengan harga 22.000. Nah, terus habis itu perkiraan keuntungannya itu harga per unit harga harga per unit dikurang biaya per unit, maaf itu ada typo, jadi 22.000 dikurang 16.000, itu keuntungannya sebesar 6.000. Terus perkiraan pengembalian modalnya itu perkiraan pengembalian modal itu sama dengan perkiraan keuntungan dikali jumlah unit. 6 juta sama dengan 6.000 dikali N. Nah, N-nya ini 1083. Nah, jadi buat mengembalikan modal yang dikeluarkan, kita membutuhkan penjualan sekitar 1083 sampai 1085 per porsi. Jadi, kalau misalnya kita sudah menjual sebesar 1085 porsi, kemungkinan kita akan balik modal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini di sini kita menganalisis menganalisis aspek pasar dan pemasaran
untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan permintaan produk masa lampau, perkiraan jumlah permintaan produk masa datang, para pesaing utama beserta kekuatan dan kelemahannya, dan pemasaran. Nah, jadi di sini tuh yang bakalan kita perhatikan yang pertama itu ada segmentasi pasar. Nah, di segmentasi geografisnya ini kan terletak di pinggir jalan gitu kan. Jadi bisa gampang banget ditemui sama para pembeli. Terus secara demografis, ini tuh kami menargetkan semua kalangan bisa mengkonsumsi produk kami. Nah, jadi Sate Canda Kalau ini juga punya harga terjangkau dengan harga 22.000 porsi per porsi dengan isi 10 tusuk udah bakalan bikin kenyang gitu. Nah, terus target pasarnya itu disajikan dengan rendah kalori, sangat menjadi menarik karena bisa membantu orang yang sedang diet, jadi nggak perlu khawatir timbangan untuk makan yang enak gitu kan. Terus di samping itu juga letak Sate ini di Semarang ini merupakan strategis gitu karena banyak penduduk, terus sering dilewatin juga, sehingga masyarakat yang ingin berkumpul sekaligus memakan sate tersebut di tempat bersama para kerabat ataupun dibungkus juga bisa gitu. Terus positioning yaitu sate taichan rendah kalori ini tidak kalah dengan sate taichan lainnya karena keunikan ini tidak menggunakan minyak sama sekali sehingga memiliki kalori yang rendah, menggunakan daging ayam kualitas super dan bumbu satenya yang sangat khas. Hal tersebut sangat membantu bagi orang-orang yang sedang memperhatikan berat badannya, seperti itu. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Jadi aspek teknik dan teknologi yang mencangkup strategi produk dan perancaan produk, produksi dan perencanaan produk, terus proses pemilihan teknologi untuk produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, letak pabrik dan layoutnya, serta letak usaha dan layoutnya, terus rencana operasional, jumlah produksi, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan bahan jadi, dan pengawasan kualitas produk bahan dalam bentuk bahan barang maupun jasa. Nah, yang pertama ini itu ada penentu strategi produk dan perencanaan produk. Jadi, membuka bisnis sate taichan ini merupakan suatu bisnis kuliner yang sudah dikenal oleh banyak orang. Nah, dengan menggunakan daging ayam berkualitas super, bumbu yang diolah secara alami tanpa pengawet, demi menjaga cita rasa dari sate tersebut. Dan tidak ketinggalan yaitu tidak menggunakan minyak sama sekali sehingga rendah kalori yang dapat menyehatkan. Nah, yang kedua tadi itu ada proses pemilikan teknologi untuk produksi. Nah, jadi selain dibeli secara langsung di lokasi, sate taichan ini juga dapat dipesan dengan cara memesan lewat ojek online, misalnya kayak GoFood, Gojek, Shopee Food gitu kan, yang dimana menunya itu sudah tersedia di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya itu penentuan kapasitas produksi. Untuk mengantisipasi tidak habisnya sate ketika penjualan, jadi sehingga kita nggak menggunakan daging ayam yang sebelumnya nggak habis gitu. Maka dari itu produksi sate taichan ini tuh kita produksi 20 porsi atau sama 200 tusuk dengan daging ayam seberat 4 kg, tidak kurang dan tidak lebih, seperti itu. Terus untuk lokasi dan layoutnya tadi sudah di awal dijelaskan, lokasi sate taichan ini berlokasi di Jalan Kampung Utama RT 01 RW 03 Semarang Kali Jakarta Barat. Nah, lokasi tersebut mempunyai desain terletak budaya Betawi gitu, karena memang saya sendiri itu orang Betawi, jadi saya pengen mempertahankan budaya Betawi. Nah, terus selanjutnya itu rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Nah, produksi sate taichan ini berbatas untuk setiap harinya karena yang tadi sudah dikatakan mengantisipasi menggunakan daging yang gak habis sebelumnya gitu kan, karena memang kami menjaga cita rasa dari daging tersebut. Nah, maka ya seperti itu pokoknya. Terus selanjutnya pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk maupun dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, jadi karena kualitas ayam ini sangat kita perhatikan, maka kami tidak membuat sate menggunakan yang sate taichan yang sebelumnya nggak habis itu. Terus juga kami bakalan milih tusuk sate yang berkualitas, jadi tetap menjaga kesehatan tusuk sate ya. Kita akan memilih yang berkualitas seperti itu. Terus yang keempat ada kesimpulan dan saran. Jadi
Studi kelayakan bisnis ini kan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, umumnya tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari risiko kegagalan besar dari kegiatan tidak menguntungkan atau mencegah adanya kerugian seperti itu. Nah, studi kelayakan usaha di atas dapat kita simpulkan bahwa usaha sate Taichan kalori ini tuh layak untuk dijalankan. Dengan modal awal yang murah, bahan baku yang mudah diperoleh, serta target pasar yang sudah ada, membuat usaha sate Taichan ini mampu berkembang di pasaran dengan cepat. Nah, terus sarannya ini ya dalam menjalankan usaha penjualan sate Taichan, dalam makanan ini memerlukan perlu banget diperhatikan karena tentang mengenai bagaimana menjaga stabilitas produk yang berkualitas dan mencari segmen yang cepat. Selain itu juga penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan produk. Makanan saya Taichan ada kalori ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Studi kelayakan bisnis tentang Taichan, sate Taichan yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah juga mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.